tuh biji-bijinya di bulan Rajab. Sya'ban, bulan ngasih pupuk, bulan ngasih air, bulan menjaga, merawat. Ramadan, syahrul hasad. Bulan Ramadan tinggal petik hasilnya, tinggal ngambil hasilnya. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Orang kalau di bulan Rajab dia jaga, dia taubat kepada Allah. Al-istighfar, magamul istighfar, atau mathalul istighfar kal mathalul ghusl. Perumpamaan istighfar yang dia baca, perumpamaan istighfar yang dia dawamkan, bagaikan yang namanya mandi, bagaikan yang namanya membersihkan tubuhnya dari penat, kotoran, keringat dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافني أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها كشي أرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para kiai, para tokoh masyarakat, para tokoh agama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Semoga para kiai kita, para asatid kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan juga hadir di antara Kiai Ilham Khalid yang barusan telah menyampaikan nasihatnya begitu sangat panjang, sangat tegas, sangat lugas. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah untuk beliau dan Allah berikan ikhlas, sabar, dan juga Allah senantiasa berikan kesehatan walafiat. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita pada hari ini dalam satu tempat, dalam satu majlis, satu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak pulang, tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya problem Allah bereskan problemnya. Yang bercocok tanam mudah-mudahan Allah berikan hasil yang baik dan bagus. Yang bertambang Allah berikan tambangnya yang baik dan bagus. Yang berternak Allah jadikan hewan ternaknya yang baik dan bagus. Rezekinya Allah barakahkan. Anak keturunannya Allah soleh dan solehakan. Dan mudah-mudahan ya Rab, yang sakit di antara kita atau keluarga kita atau orang yang kita cintai, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan dan angkat penyakit tersebut. Allah berikan sehat wal afiat, berkah dunia wal akhirah. Amin. Allahumma salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada keberkahannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini hari kita berkumpul pada hari dan juga waktu yang mulia. Berkumpulnya di bulan yang mulia, bulan Rajab, Syahrul Hurum, bulan yang mana Allah haramkan perperangan di dalamnya, bulan yang Allah haramkan kezaliman di dalamnya, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan barakah,
yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuliakannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menisbatkannya. Bahkan bulan ini disebut Rajab, Syahrul Asab, bulan Rajab, bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Rajab juga banyak kejadian. Barusan Ki Ilham menyampaikan sangat tegas, lugas, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari kita berkumpul di majlis ini. Ini hari kita berkumpul di tempat ini, di kampung ini, masya Allah. Saya kira di sini nggak ada penghuninya. Naik turun, nanjak turun, masya Allah. Saya kira cuma sampai di depan doang tuh nanjak turun. Masuk gangnya nanjak turun. Luar biasa. Sampai di sini, masya Allah, jamaahnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Sampai kayak orang mau diajak perang, meriam, bombardir, luar biasa. Putasana teh anggus. Saya bingung mau mulai geluduk. Saya kira lagi di Palestina tadi teh. Gak taunya lagi di Cilangkap, masya Allah. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semua. Allahumma. Ada yang nyeletuk, banjir, petasan dibuang-buang, duit dibuang-buang, dibakar-bakar dan lain sebagainya. Kalau niatnya untuk memuji, niatnya untuk mengagungkan, niatnya untuk mengistimewakan Nabi, nggak ada kalimat mubadir untuk Nabi Muhammad. Kalau cuman petasan, kalau tahun ini petasan, kalau tahun ini nonton gede segede gentong, lain petasan tanggal 7 siki masih 10 siki dah. Masya Allah, besok pakai meriam, megranat ya sekalian. Hadirin rahimakumullah. Allah katakan dalam Al-Quran, sebelum saya menjelaskan tentang kemuliaan bulan Rajab, tadi Ustaz Ilham sudah menyampaikan tentang kemuliaan dan juga keagungan. Ia bikin jambarah yang ngaji ya. Isya bukan wayang golek, Isya. Jambarah asarnya. Asar jam berapa sekarang? Patokannya jam 7 siapa? Emang ini di negara bagian mana asar jam 7? Mentang-mentang nggak ada tetangga nyempil kampungnya jam 7, asarna masih di Indonesia apa nih ya? Tempat jin bikin anak di sini mah. Insya Allah luar biasa. Oke, patokannya adzan, asar, game over, udahan. Setuju? Untuk Aresya ngajedog Bu, aing ngomong di kamari can sare tunduh. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah katakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alim wahai neng diajak nikah alim, tak siap alim. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, Subhana. Ini kalimat dimulai dengan kalimat Subhana, ay usabbihu subhana, maha suci Allah. Kita ngaji sebentar. Allah mulai dengan kalimat Subhana, maha suci. Kalau dari kosakata bahasa Indonesia saja, kalau kalimat dimulai dengan kalimat maha, maka kalimat tersebut memiliki nilai yang sangat agung, sangat luhur, sangat istimewa. Contoh, anak kelas 1 sampai kelas 6 disebutnya apaan? SD, artinya siswa. Nu bener guys, sekolah ya. Kelas 1 sampai kelas 6 disebut apa? SD, artinya siswa dasar.
Kelas 1 sampai kelas 3 dia lulus masuk SMP. Artinya siswa menengah lulus lagi. Masuk kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Artinya siswa menengah atas. SD, SMP, SMA. Namanya tetap siswa. Lulus SMA, dia masuk lagi kepada perguruan tinggi, fakultas, universitas, dan lain sebagainya. Namanya apaan? Si Junet es nong hari siang ngaji ya teh. Namanya saya mau tanya, adakah kelas yang lebih tinggi atau titel yang lebih tinggi dari mahasiswa di antara 4 titel barusan? Mahasiswa menjadi bernilai, atau kalimat siswa menjadi bernilai dan mahal lantaran disandarkan dengan kalimat mahal. Mahasiswa dengan siswa kedudukannya pasti lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, 3 sarana pendidikan, daftar kerja dengan ijazah beda-beda. Kira-kira gajinya bakal sama atau beda? Gaji SD sama SMP sama atau tidak? Gaji SMP sama SMA sama atau tidak? Masuk universitas, lulus, nilainya bagus, gaji yang lulusan mahasiswa atau universitas dengan gaji lulusan SD sama atau tidak? Yang bikin mahal kalimat Allah memulai kalimat ini dengan kalimat subhana. Kalau dimulai dengan kalimat subhana di awal, berarti kalimat setelahnya itu memiliki makna yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Apa maksudnya? Ayat yang mengatakan hal tersebut bukan menunjukkan sebagai informasi suatu kejadian, tapi di situ menunjukkan beberapa keajaiban dan juga dasar peristiwa tersebut bukan peristiwa yang biasa, tapi peristiwa yang luar biasa dan salah satu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad. Apa yang Allah katakan? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Abdihi, hambanya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad. Ingat nih, orang Cilangkap kudu nyaho. Allah mengatakan di situ asra, bukan sara. Kalau sara berjalan, kalau asra diperjalankan. Sekarang banyak orang-orang liberal, orang-orang ateis mengatakan nggak mungkin Nabi berjalan minal masjidil haram, dari masjid haram ke masjid Aqsa yang jaraknya jauh panjang luar biasa, butuh pengorbanan waktu yang lama sekali, tapi ditempuh dengan mudah yasirah, waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat pendek. Itu mustahil, nggak mungkin. Bu, saya mau tanya, kalau pakai logika, akal pikiran. Kalau Nabi berjalan dari Mekah ke Palestina, jaraknya ini panjang, pakai perjalanan yang ratusan kilometer. Kalau berjalan kira-kira pakai logika sehari nyampe nggak? Nyampe nggak? Nggak mungkin nyampe. Saya kasih contoh yang kedua. Kalau ada semut, semut, tahu semut? Saya ajarin bahasa Jerman biar ngerti. Tahu bahasa Jermannya semut? Sirum. Tahu? Kalau ada semut, saya tinggal di Bogor, kota. Kalau di sini banyak gunung, sana banyak gedung. Tinggal di Cilebut, Bogor. Nih semut jeung sireum tah sarwana lempang ka Cilangkap kira-kira baraha poe. Tanya ngejodog wae.
Berapa lama kira-kira? Ah? Sajam. Sapoe. Encan nepi modar ti heula. Ongkek. Enggak mung. Enggak mung. Tiba-tiba tadi di depan ada suatu hal yang mengganjal. Sirum Bogor kapanggih sirum Cilangkap. Ngobrol. Pan beda sirum Bogor ada bule saeutik mancung di rumah. Kapanggih sirum Cilangkap. Saya gak bilang pesek, itu mah ibu-ibu nu ngomong. Gak boleh gitu. Mancung sama-sama kan? Mancung kajero. Ketemu kan beda sirumnya. Simutnya simut mana anda simut? Tahu nya. Beda. Ditanya sama sirum nih, semut orang Cilangkap, simut orang nih, semut Cilangkap. Karena beda, mau Sofia Hanum pura-pura pakai bahasa Inggris, how are you? Dikira bule, Pak. Ya kan? Tembung-tembung. Sirum Bogor ngomong kunaon Pan sama-sama bahasa Sunda, beren. Oh, Sunda? Iya, saya kira dari mana, negara mana? Cek sirum ya. Kenapa? Beda wajahnya ganteng gitu. Ya kan? Bodas gede. Saya mah apa tuh? Beda. Tanya ngobrol. Kapan datang? Kapan lebih ke bieu mangkat tira? Karak mangkat. Jam 10-an lah di Bogor. Ke bieu teh ngisi acara heula di Luis Sadeng ka dieu. Kira-kira kalau tuh semut yang di Cilangkap ngedenger kabar ada semut dari Bogor ke sini cuma makan waktu 3 jam ngomong non kira-kira atas sirum nuti Cilangkap. Gelo sia. Pasti ngomongnya begitu kan? Benar nggak? Kan nggak mungkin pakai akal logika betul. 3 jam dari Bogor kemari nggak mungkin. Cantuknya gede-gede teh apa? Kak Giles bisa jadi. Pasti bilang, kamu gila. Gak mungkin perjalanan yang sangat panjang luar biasa kamu tempuh dalam jarak waktu 3 jam. Dia jelasin, tar dulu. Jangan suka ngomong gila-gila. Tadi teh pagi nyelip di baju Habib. Mangkat di Bogor, naik mobil, babari dikawal. Acara heula di Sadeng, mampir di Sadeng, ya kan? Di pengajian sama Bakri. Dari situ berangkat nih ke Cilangkap. Oh gitu, naik mobil. Kira-kira percaya tuh Sirum? Percaya nggak? Percaya, karena bukan berjalan tapi numpang ya. Sekarang saya mau nanya, kalau Nabi Muhammad dari Mekah, Masjidil Haram, jalan ke Masjid Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik 1 sampai langit 7, Sidratil Muntaha, ngelihat neraka, masuk surga, ngelihat kejadian-kejadian, berhenti di beberapa tempat, sholat sunnah di situ, dalam waktu sebentar. Kira-kira kalau Allah yang jalanin mungkin nggak? Jawab yang kompak, mungkin nggak? Mungkin, nggak ada yang mustahil. Faida arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, apapun sekejap jadi bakal jadi, betul. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang sangat agung, yang di dalamnya Allah tampakkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi dulu tebu sebelum Nabi Muhammad diisrakan, yang namanya paman beliau yang dukung, yang backup perjalanan dakwah beliau, Sayyidina Abu Talib meninggal dunia. Meninggal dunia beliau, istri kecintaan beliau Sayyidatuna Khadijah yang membackup dakwah beliau juga meninggal dunia. Makanya itu tahun disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan?
Karena para orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, mereka telah meninggalkan baginda Nabi Muhammad. Sedih Nabi Muhammad, sedih. Orang-orang kafir Quraisy gak ada berani macam-macam memandang beliau berdua. Tapi saat Nabi Muhammad ditinggal oleh dua insan yang mulia, Nabi Muhammad sedih. Allah hibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya mau tanya, kalau gitu Allah cinta nggak sama Nabi Muhammad? Allah cinta nggak sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad agung mulia atau tidak? Mulia dan sangat agung. Hadirin rahimakumullah, apa sih tujuan Isra wal Mi'raj? Saya nggak akan bahas tentang detailnya Isra dan Mi'raj karena terlalu panjang. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini begitu luar biasa, begitu sangat panjang, begitu sangat istimewa. Tapi tadi inti hasilnya sudah dibahas oleh Ustadz Ilham, Kiai Ilham, yang terkait dengan hadiah yang dibawa untuk umat Nabi yang disebut dengan sholat 5 waktu. Hadirin, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan, menunjukkan kebesaran-kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sebelum saya tutup, saya nggak mau panjang lebar. Sesuai janji saya, adzan asar berhenti 5 menit deui anggeuskeun asar. Istirahat, break, lanjut. Saya mau nanya jawab yuk sampai maghrib kuat. Jam 5 kuat. Mau bangun, nggak bangun, nggak akan bubar, tetap duduk di sini. Benar, yakin, betul. Subhanallah. Jam 3:30 saya udahan, ibu-ibu jeung bapak-bapak cicing lilit lebih ke jam 5. Awas ya balik. Sudah janji sama saya. Anda mengatakan tidak pulang, tidak, jam 5 kuat, mau balik, mau benar, awas ya balik. Balik aing doakeun bisul 7 sikiri tarang. Ngajeduk tembong tah foto nawe. Hah? Cicing nepikeun jam 5. Awas balik. Hadirin, saya mau menyampaikan karena masih berada di awal bulan Rajab. Jadi biar tidak ketinggalan dan juga masih mendapatkan kemuliaannya. Ini bulan-bulan yang agung. Ini bulan-bulan yang istimewa. Ini bulan-bulan yang luar biasa. Yang keagungannya memang Allah ciptakan untuk keagungan bulan tersebut. Kalau bulan Maulid menjadi mulia bukan karena bulannya, karena itu bulan biasa. Tapi bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad dilahirkan di bulan tersebut, makanya bulannya menjadi mulia. Kalau Rajab memang Allah ciptakan kemuliaan untuk bulan tersebut. Hadirin, Nabi Muhammad mengatakan Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Makanya dikatakan Rajab syahrul asab. Bulan Rajab itu bulan yang dinisbatkan. Hadirin rahimakumullah. Kenapa disebut dengan bulannya Allah atau dinisbatkan kepada Allah? Karena di bulan ini Allah membuka lebar selebar-lebarnya bagi orang yang mau kembali taubat kepada Allah. Bagi orang yang mau kembali mencari ridhonya Allah. Pak, Bu, dan semuanya. Sehebat apapun maksiat yang dikerjakan seorang hamba, Habib saya tukang mabuk, Habib saya tukang zina, Habib saya pernah bunuh orang, Habib saya pernah melakukan dosa yang besar, kira-kira Allah bakal ampunkan dosa-dosa saya yang banyak ini atau tidak Habib? La tasaf, jangan takut, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah latif bi'ibadih. Allah memiliki sifat yang sangat lembut terhadap hamba-hambanya. Hadirin rahimakumullah. Bu, kalau ada orang tua punya anak dari kecil sampai dia dewasa, sampai besar, dirawat, dikasih sayang, dicintai, tiba-tiba bikin suatu kesalahan, bandelnya luar biasa, murkanya nih orang tua sampai saking marahnya. Ini orang tua mengatakan, mulai hari ini
kamu bukan anak saya lagi, kamu keluar dari rumah saya. Saking badungnya, saking luar biasanya. Kira-kira kalau model begitu nih anak, kira-kira kesalahannya kecil atau besar? Kecil atau besar? Besar. Ya kan? Kesalahannya luar biasa. Karena nih anak bandel dan diusir, dia keluar dari rumah. Dia pulang, nggak tahu kemana dia kembali. Sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun nggak pulang-pulang. Setelah sekian lama ini anak pulang ke rumah orang tuanya. Dia datang, kalau dulu pulang dari rumah, keluar dari rumah sendiri, ini pulang bawa anak lagi, anak kecil. Nggak taunya sudah nikah. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia temuin orang tua tadi. Orang tuanya sudah tua, sudah lelah, sudah letih. Dia datang, dia bawa yang namanya cucunya, dia bawa yang namanya anaknya, dia bawa yang namanya keluarga kecilnya tadi. Dia ngomong, ibu, aku minta maaf. Dia cium kaki ibunya, dia peluk ibunya, dia rangkul ibunya. Saya tanya, kira-kira hati seorang ibu bakal luluh nggak kalau digituin? Hati seorang ibu bakal memaafkan atau tidak? Hati seorang ibu bakal murka atau tidak? Tidak. Dia akan maafkan, dia akan berikan kesempatan kembali, dan dia akan senang. Saking bahagianya. Kenapa? Si anak kembali ke rumahnya. Kalau orang tua saja bahagia, ini makhluk. Ini makhluk. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih bahagia, jauh lebih senang kalau ada seorang pendosa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar dosa apapun anak tersebut, sebesar dosa apapun seorang hamba, segede apapun, sekelam apapun, ketika dia kembali taubat kepada Allah, maka Allah akan senang, Allah akan mengampuninya, Allah nggak akan melihat dosa-dosanya. Bahkan dia bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan daripada rahim ibunya, tanpa membawa dosa sedikit pun. Ini bulan kesempatan. Rajab syahrul istighfar. Rajab bulan istighfar. Rajab bulan meminta ampun kepada Allah. Rajab bulan taubat kepada Allah. Rajab bulan kembali kepada Allah. Jangan sampai keluar bulan Rajab kita nggak mendapatkan ampunan daripada Allah. Hadirin, orang kalau masuk bulan Ramadan, dia udah niat mau khatamin Quran, dia niat mau salat tarawih, dia niat mau melakukan ibadah, mau salat tasbih, mau melaksanakan qiyamul lail, mau menghidupkan ini, menghidupkan itu dan lain sebagainya. Mustahil dia bakal mendapatkan kenikmatan tersebut kalau dia nggak berupaya menjaga di bulan Rajabnya. Rajab syahrul zar'i, dulu tuh biji-bijinya di bulan Rajab. Sya'ban, bulan ngasih pupuk, bulan ngasih air, bulan menjaga, merawat. Ramadan syahrul hasad, bulan Ramadan tinggal petik hasilnya, tinggal ngambil hasilnya. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Orang kalau di bulan Rajab dia jaga, dia taubat kepada Allah. Al-istighfar, magamul istighfar atau mathalul istighfar kal mathalul ghusl. Perumpamaan istighfar yang dia baca, perumpamaan istighfar yang dia dawamkan, bagaikan yang namanya mandi, bagaikan yang namanya membersihkan tubuhnya dari penat, kotoran, keringat dan lain sebagainya. Masuk Rajab, banyakin istighfar, dicuci dari ampunan. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku, bulan zar'i, bulan menanam, bulan mengairi. Maksudnya apa? Wa syahru salati ala nabiyil mukhtar. Sya'ban bulan membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad. Gelasnya dicuci, maka dibilas di bulan Sya'ban. Tubuhnya dicuci dengan berbagai macam istighfar. Masuk bulan Sya'ban dibersihkan, ditambah-tambah kemuliaannya dengan membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad. Masuk Ramadan tasbihnya enak, salat taubatnya enak,
puasanya enak, sedekahnya enak, zakatnya enak, tarawihnya enak, hatam Qur'annya enak, dan dia termasuk orang yang dikatakan Nabi, "Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Orang yang puasa Ramadan dan menghidupkan malam-malam hari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Itu semua nggak bisa kita dapat kecuali kita jaga di bulan Rajab. Oleh sebab itu hadirin, yuk di bulan Rajab jangan luput, perbanyak membaca istighfar. Terakhir dari Habib, saya mau ngasih ijazah, kira-kira kalau diamalkan mau atau tidak? Kalau saya kasih mau diamalkan atau enggak? Nabi Muhammad mengatakan siapa yang baca ini di pagi hari 75 kali atau 70 kali, maaf, di malam hari 70 kali, maka kulitnya nggak bakal disentuh oleh api neraka. Mau masuk neraka? Mau? Jalan-jalan ke neraka? Mau? Tamasya ke neraka? Mau? Mau nengokin Abu Lahab, Abu Jahal di neraka? Mau? Mau kagak? Kalau mau saya siapin tiketnya. Mau? Nggak ada yang mau masuk neraka, betul? Ngelihat pun nggak mau, lewat aja nggak mau, benar? Mudah-mudahan orang Cilangkap nggak ada yang mampir ke neraka, langsung ke surga bersama Nabi Muhammad. Allahumma, baca Nabi yang ngomong. Siapa yang baca 70 kali pagi hari setelah sholat subuh, malam hari setelah sholat isya, sebelum baca wirid yang lain, maka Allah nggak sentuh kulitnya dengan api neraka. Apa itu? Baca istighfar, Rabbighfirli warhamni watub aliyya, sebanyak 70 kali. Saya ulangin, Rabbighfirli warhamni watub aliyya. Baca bareng-bareng semuanya, Rabbighfirli warhamni watub 70 kali. Dibaca, didawamkan. Mumpung selama bulan Rajab, selama bulan Rajab. Ya, di bulan-bulan lain boleh nggak? Boleh. Ya, khususnya di bulan Rajab. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya tutup saya kasih pengumuman, doakan. Saya punya program pembangunan 30 pondok pesantren. Dan alhamdulillah sekarang di Cilegon sudah aktif. Besok kita sudah mulai pindah santri ke pondok yang di Ciseeng, Rumpin. Kemarin juga kita baru survei tanah di Parung Panjang, dan dalam waktu dekat ini kita akan membebaskan tanah juga di daerah Bogor Barat, yaitu di daerah Kampung Rawa Pamijahan. Ya. Nah, tahun ini kami membuka santriwati. Dari dulu banyak yang nanya, Habib nerima santri perempuan nggak? Nerima. Tahun sekarang kita sudah mulai nerima anak santriwati atau anak calon banat, anak santriwati. Bib, saya orang nggak mampu, saya orang yatim, mau pondok nggak punya uang, silahkan, nggak usah mikirin biaya, ya kan? Nggak usah mikirin biaya, ya. Kalau dia mampu silahkan, kalau dia emang nggak mampu, keterangan tidak mampu, dia orang yatim, kita freekan, tidak ada biaya apapun, ya. Bagi yang mau silahkan, Anda nanti saya kasih nomor telepon. Ini nomor telepon terkait pondok pesantren, bukan nomor telepon saya. Jadi hanya terurus terkait dengan pesantren. Dan juga kalau anak laki-laki juga sudah mulai. Kalau kemarin kan cuma laki-laki doang, santri saja. Sekarang santri dan santriwati. Yang mau mondok silahkan, ya, di pondok pesantren Ar-Raudhah di bawah Yayasan Pendidikan Syababul Khair. Nah, saya kasih nomor teleponnya nih bagi yang mau. 0856, catat barangkali ada yang membutuhkannya. 0856, 5-nya 5 kali 855. Saya ulangi, 0856, 5-nya 5 kali 855. Ini hanya untuk pondok pesantren, tidak menerima konsultasi terkait masalah pribadi, apalagi curhat, kagak ada. Habib, saya belum nikah, urusan lu ngapain ngomong, gue biar jodoh, ya kan? Jangan. Tapi Habib pengen dinikah sama muah, ya, satu ilham nggak apa-apa. Kalau saya kagak mau, cukup satu, jangan kau dustakan cintanya. Betul bu, benar nggak? Benar bu,
Betul ya? Satu cukup, ya kan? Kalau Kiai Ilham bolehlah perbanyak anak soleh, ya kan? Bapaknya Kiai, ya beliau Kiai, punya anak-anak ya bagus, Kiai bin Kiai bin Kiai bin Kiai, cakep betul. Jadi pulang dari sini, ayo kasih anak perawannya ke Ustadz Ilham, bondong-bondong. Nah silakan, ya itu hanya untuk terkait pondok pesantren. Yang kedua, ada pengumuman. Tadi saya dengarkan 2 kali 3 kali dari tempat rehat. Itu Sham Water. Ini ada air kemasan, Sham Water. Air minum dalam kemasan ini bukan air biasa tapi air doa. Ya kan? Ini air sebelum diberikan kepada seluruh korwil Majlis Syababul Khair, air ini ditaruh dulu di pondok pesantren Ar-Raudhah. Dibacakan Maulid Burdah atau qasidah Burdah, dibacakan wirid, aurat, ratib dan lain sebagainya. Dan ini air bukan air bikin-bikin begitu saja secara manual, tapi secara pabrik. Jadi dari bawah mata kaki Gunung Salak, kampung adat, kampung budaya maaf, dibawa dengan pipa yang sangat panjang kurang lebih 3 km. Selama di pabrik pakai mesin dibacakan tilawatil Quran. Nah, yang mau tuh ada di situ tuh. Saya nggak tahu harganya berapa. Ya kan ada di kiri karena harganya beda-beda. Ada yang jual di majlis, kalau di warung juga udah banyak. Ayo tinggalkan hijrah, jangan pakai produk-produk yang lain. Ya, orangnya muslim, produknya produk orang bukan muslim. Uang kita dipakai buat belanja suatu hal yang mungkin pun tidak ada manfaat sedikit pun terkait dengan agama. Ya, nah, ada di pojok yang mau silahkan. Ya kan, air itu adalah air salawat, air maulid, air aurat yang pun dengan barakah. Nah, diminum diniatkan buat kesembuhan syifa. Saya nggak tahu harganya berapa dan saya nggak tahu di situ ada berapa. Nah, silakan datang ke sebelah kiri bagi yang mau. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan. Dan dikatakan tadi barusan setiap 1 rupiah keuntungannya yang diberikan itu sudah membantu pondok pesantren dan juga majlis-majlis taklim yang ada. Ya kan, kita membantu nih kiai-kiai, ustaz-ustaz. Ya kan, daripada minumnya minum air A, berek B, berek T, apa yang segala macam, hijrah ke produk muslim dan insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Baik hadirin, ini yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar karena sudah 3:30 dan sudah mendekati waktu sholat asar atau mungkin sudah masuk sholat asar. Jazakumullah khair. Doakan saya panjang umur, sehat walafiat. Doakan guru-guru kita, para kiai kita dan pemudi-pemuda kampung Cilangkap atau Karang Taruna kampung Cilangkap. Semoga Allah berikan barakah dunia wal akhirah dan semuanya. Dan mudah-mudahan saya dapat kabar orang sini 90% katanya pada penambang emas, betul. Mudah-mudahan yang sedang menambang emas Allah berikan emas yang barakah. 1 cangkul, 2 cangkul dapat 1 batang emas, kan enak ya. Kali nyangkul dapat sebatang, kali nyangkul dapat sebatang. Enak nggak kira-kira? Kagak perlu susah-susah, ya kan? Kagak perlu susah. Jadi enak datang ke Pondok Ar-Raudhah bawanya emas batangan semuanya. Bib, nih 1 batang nih setengah kilo. Dia bawa 1, sekian 0, sekian gram. Ya kan? Udah mending 1 gram 0,0 sekian gram, percuma bawa banyak juga, ya kan? Nah, mudah-mudahan dikasih berkah pertambangannya dan mudah-mudahan Allah jaga di kampung, diberikan kampung yang barakah. Amin Allahumma amin. Ini dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.